Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Baik, hari ini anak soleh dan soleha Pak Henry akan belajar tentang operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran ada di halaman berapa? Ada di halaman 36 di buku ESPS, di buku paket matematikanya. Nah, baik, bagaimana sih operasi hitung campuran itu Pak Henry? Nah, gampang kok anak-anak. Kemarin kan kalian sudah belajar operasi hitung penjumlahan yang ditambah itu. Kemudian kalian belajar operasi pengurangan yang dikurangi itu. Kemudian operasi perkalian, dan minggu yang dulu kita udah belajar operasi pembagian. Nah, kalau kemarin kan masih satu persatu tuh dipelajarin. Nah, kali ini yang namanya operasi hitung campuran itu, semua operasi itu akan menjadi satu, kita gabungkan ya. Nah, misalnya nanti kali sama tambah jadi digabung nih. Terus nanti tambah sama kurang, kali sama kurang, bagi sama kali, kayak gitu ya. Namanya operasi hitung campuran, operasi hitungnya kita campur. Oke. Nah, sekarang anak-anak, sebelum kita belajar, perhatikan dulu di bagian halaman 36 ada kotak yang berwarna orange. Nah, di sini. Di kotak berwarna orange ini, inilah petunjuk agar kalian bisa mudah memahami seperti apa operasi hitung campuran itu. Sekarang kita baca satu persatu dari yang paling pertama ya. Dibaca dulu, Nak. Nah, jadi di operasi hitung itu ada urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Jadi ini aturan ini harus kalian ikutin ya. Dari yang pertama dulu. Jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi diingatin kalimatnya. Jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Artinya ya, kalau yang ada dalam kurung itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Begitu ya, Nak ya. Yuk, sekarang Pak Henry berikan contoh dari yang pertama dulu ya. Pak Henry jelaskan satu persatu biar gampang. Oke. Perhatikan baik-baik ya. Contoh nomor 1 nih penjelasannya ya. Contoh. Tadi bilangnya apa? Apabila terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya ya, misalnya begini. Misalnya dalam kurung 2 ditambah 3 gini, dikali 10. Begini dulu ya, yang gampang-gampang dulu angkanya biar gampang. Nah, yang kita kerjakan yang bagian mana yang duluan? Nah, yang kita kerjakan duluan adalah yang dalam kurung. Yang dalam kurung ini yang dikerjain dulu. Nah, terus seperti apa ngerjakannya Pak Henry? Kerjakan dulu. 2 tambah 3 berapa, Nak? 2 tambah 3, 5. Setelah kita kerjakan ini, baru deh kita kali. Kita kali dengan 10. Berapa hasilnya 5 kali 10 anak soleh? 50. Gampang ya? Oke, ini kalau tanda kurungnya berada di sebelah kiri. Bagaimana kalau tanda kurungnya berada di sebelah kanan Pak Henry? Baik, lihat, perhatikan baik-baik. 20 misalnya dikali dalam kurung 7 dikurang 3. Yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Nah, yang dikerjakan dalam kurungnya terlebih dahulu, sama kayak tadi juga. Jadi yang ini dulu dikerjain ya. 7 kurang 3. 7 kurang 3 berapa anak soleh? 7 kurang 3 hasilnya 4. Jadi 4-nya dikerjakan dulu ya, Nak ya. Nah, baru 20 dikali dengan 4. Berapa 20 dikali 4 anak soleh? 20 kali 4 hasilnya adalah 80. Bisa ya, Nak ya, susun ke bawah cara ngerjakannya seperti yang Bapak Henry ajarin kemarin-kemarin. Sekarang yang ketiga lagi. Sekarang misalnya tanda kurungnya ada di tengah-tengah. 10 misalnya nih, ditambah dalam kurung 7 dikali 2 dikurang 5. Nah, begini soalnya. Yang kita kerjakan yang mana dulu? Yang dalam kurung. Pintar. Jadi yang ini dikerjakan harus tahu dulu hasilnya berapa ya, Nak ya. Tapi tetap urut hasilnya dari depan sini. 10 ditambah 7 kali 2 14 dikurang 5. 14-nya dapat dari 7 kali 2.
Sekarang kita hitung 10 tambah 14 24 dikurang 5 hasilnya adalah 19. Nah ini yang maksudnya operasi dalam kurung itu ya. Jadi tanda kurungnya dikerjakan terlebih dahulu. Bisa dipahami anak soleh? Insya Allah paham. Baik, sekarang ini contoh nomor 1 ya. Nah, contoh nomor 1 ini Pak Henry langsung beri tugas aja biar nggak repot lagi nanti. Tugas diulangi lagi ya, kalau yang ada yang belum paham. Tugasnya ini berarti ada 3 juga, karena contohnya ada 3, tugasnya ada 3. Contoh, misalnya dalam kurung 7 kali 5 ditambah 10 sama dengan, ini soalnya dikerjakan sendiri ya, 40 dibagi dalam kurung 9 kurang 4, terus 20 dikali dalam kurung 5 dikurang 2 ditambah misalnya 35 sama dengan. Oke, silahkan dicoba dikerjakan ya. Ini tugas yang pertama mengenai pembahasan yang pertama. Ini tugasnya ada 3. Yang ini ya. Untuk pembahasan yang pertama yang dalam kurung ada 3 soal. Dicoba sendiri di rumah. Nanti seperti biasa jawabannya diupload di Google Classroom ya. Oke, Pak Henry lanjutkan yang kedua. Ini adalah yang pertama. Sekarang yang kedua dibaca keterangannya apa di sini? Nomor 2, dahulukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian. Jadi kita dulukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian daripada operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita dulukan ya. Kali sama bagi itu lebih kuat daripada tambah dan kurang. Jadi kalau ada kali sama bagi kita duluin dulu yang kerjain. Begini maksudnya. Perhatikan ya yang Pak Henry contohkan. Contohkan dulu. Ini yang kedua ya. Contoh nomor 1. Tadi bilangnya operasi kali sama bagi didahulukan pengerjaannya daripada tambah sama kurang ya. Contoh 5 dikali 4 ditambah 3. Gampang kan? Yang dikerjakan yang mana dulu? Yang kali ini dulu. Jadi 5 kali 4 dulu, bukan 4 tambah 3 ya. Jadi yang kali dulu. 5 kali 4 berapa anak soleh? 20 ditambah 3. Berapa hasilnya? 23. Gitu cara ngerjainnya. Terus itu kan kalau perkaliannya di sebelah kiri. Gimana kalau seperti ini? Misalnya adalah 20 dikurang. Di sini misalnya 4 dikali 4 sama dengan. Nah, yang dikerjakan yang mana dulu? Bukan 20 dikurang 4 ya nak ya, tapi yang dikerjakan duluan adalah 4 kali 4. Berapa 4 kali 4? Hasilnya 16. Nah, terus 20-nya gimana Pak? 16 kurang 20? Enggak, 20-nya tetap turun ke bawah sini sesuai tempatnya, 20 dikurang 16. Begitu. Berapa hasilnya 20 kurang 16 anak soleh? 4. Gitu ya. Jadi sudah mulai paham nih maksudnya dari Pak Henry ya. Terus misalnya Pak Henry contohin lagi pembagian misalnya. Misalnya adalah sekarang 30. Misalnya gini ya, ditambah 9 dibagi 3 sama dengan, yang mana yang dikerjakan duluan anak soleh? 30 tambah 9 atau 9 dibagi 3? Yang dikerjakan adalah 9 dibagi 3. Yang ini dulu dikerjain. 9 bagi 3 berapa nak? 3. Nah bukan 3 ditaruh ke depan ya, 3-nya tetap turun ke bawah sini sesuai dengan tempatnya. Baru turunkan 30-nya ditambah dengan 3. Berapa 30 tambah 3? 33. Nah gampang kan? Nomor 4, 40 dibagi 4 dikurang 10. Yang mana yang dikerjakan dulu pembagiannya ya. 40 bagi 4 berapa anak soleh? 10. Nah sekarang ini ada pengurangan lagi di sampingnya. Kurang, 10-nya turun. 40 bagi 4 kan 10. Hasilnya kita kerjaan pembagian dulu, dikurang 10. 10 kurang 10. Udah selesai. Gampang sekali kan? Yang penting mau yang dia kiri atau di kanan, yang dikerjakan yang pembagiannya dulu. Diingatin baik-baik. Oke, sekarang pengen dikasih soal berikutnya. Soal contoh yang kedua ya. Berarti tadi kan 1, 2, 3, sekarang 4, 5,
berapa ya soalnya? 6, 7. Bapak samakan seperti yang dia ada di situ ya. 10 kali 5 tambah 7. 10 kali 5 tambah 7 baru 40 dikurang 8 dikali 5. Terus 100 ditambah 20 dibagi 10. Terus sekarang misalnya adalah 80 dibagi 8 dikurang 9. Nah, ini soal yang berikutnya ya, soal yang nomor 4, 5, 6, 7. Oke, sambungan dari soal yang tadi. Oke, sekarang sudah paham yang ini ya. Kalau belum paham diulangin lagi, di back kembali videonya. Baik, ini sudah. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Dibaca keterangannya di situ apa anak soleh? Yang ketiga, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urut dari kiri. Jadi mengerjakannya tetap urut dari kiri anak soleh. Jadi yang mana yang lebih duluan? Misalnya nih, biar langsung ke contoh aja biar paham ya. Kalau ada contohnya itu gampang jadinya. Ini pembahasan yang ketiga ya nak ya. Contoh. Yang pertama misalnya gini nih maksudnya 10 dikali 5 misalnya kayak gini ya, 10 kali 5 misalnya sekarang, terus dibagi 2. Nah begitu, 10 kali 5 bagi 2. Kali sama bagi kan sama-sama kuat, yang mana ini dikerjakan duluan? Ya dari yang kiri ini dulu. Jadi ngerjakannya dari yang kiri. Untuk kali sama bagi kan sama-sama kuat. Ya, 10 kali 5 berapa? 50. Baru dibagi 2. 50 bagi 2 berapa anak soleh? Dibagi pistol kayak kemarin ya. Hasilnya 25. Gini anak soleh. Terus misalnya lagi yang kedua. Misalnya dibagi dulu. Misalnya 14 dibagi 2 dikali 5. Nah, yang dikerjakan yang mana duluan? Bukan dikali dulu, tapi yang dibagi dulu. Ingat, peraturannya dari kiri terlebih dahulu, karena bagi sama kali sama-sama kuat ya. 14 bagi 2, 7 dikali 5. Berapa hasilnya nak? 35. Udah, gampang ya. Oke, Pak Henry contohkan yang ketiga. Sekarang tambah sama kurang. 10 ditambah 7 dikurang 3. Yang gampang aja nih. 10 tambah 7 berapa nak? 17. Jadi yang di sini dikerjakan yang kirinya dulu, baru dikurang 3. 17 kurang 3 hasilnya 14. Gitu ya. Atau Pak Henry tuker 20 dikurang 5 ditambah 3. Nah, sekarang kurang dulu dikerjain. 20 kurang 5 berapa? 15 ditambah 3. 15 tambah 3 berapa anak soleh? 18. Dah, semuanya selesai dengan gampang. Gimana? Sudah paham? Jadi kalau ketemu kali bagi kali tambah kurang tambah dikerjakan dari kiri ya. Berbeda kalau yang sebelum-sebelumnya tadi. Ingat, kalau kali sama kurang ya kali dulu dikerjain karena kalinya lebih kuat ya. Jadi Pak Henry kasih kesimpulan di sini baik-baik nih. Kali dan bagi lebih kuat daripada tambah sama kurang. Jadi kalau ada kali dan bagi, yang ini dikerjakan duluan daripada tambah dan kurang. Gitu ya. Diingetin baik-baik aturannya, jangan sampai salah. Ya nak soleh ya. Nah, sekarang tadi sudah nomor berapa tadi itu ya? Sampai nomor 7 ya. Pak Henry tambahin lagi soalnya lagi ya. Soal berikutnya 7, 8, 9, 10, 11. Karena kan ini ada 4 juga nih, Pak Henry contohin. Oke. Sekarang misalnya adalah 21 kali 4 gitu ya, dibagi dengan 7. Terus 90 dibagi 10 dikali 5. Kemudian 26 ditambah 13 dikurang 10. Terus Pak Henry contohkan lagi misalnya. Sekarang agak gede angkanya ya, 275 dikurang
110 ditambah 348. Dihitung ya. Jadi total soalnya ada 11 tugas yang harus dikerjakan dari satu yang pertama tadi sampai terakhir yang nomor 11 ini. Oke ya, dikumpulkan di Google Classroom seperti biasa di GCR kelas ya. Baiklah kalau begitu, alhamdulillah sampai di sini dulu pelajaran dari Pak Henry ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah dan tetap semangat belajar matematika ya anak soleh dan soleha ya. Kalau gitu Pak Henry akhiri sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.